Baiklah, ketemu lagi dengan dalam acara obrolan si Ebong. Hari ini kita akan berbicara soal sekolah depending what next. Kita tahu bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan kita. Pendidikan bisa menentukan masa depan negeri ini. Tapi persoalan COVID-19 membuat kita semakin terdiam dan tidak bisa bergerak untuk melihat lebih jelas bagaimana kita untuk bisa memikirkan kondisi pendidikan ke depan. Hari ini kita akan langsung mengundang narasumber, seorang dosen, seorang pakar di dunia pendidikan. Beliau adalah Robert Tua Siregar, PhD. Beliau sekarang ini Ketua LPM Sultan Agung. Dia sahabat saya sudah lama. Kita akan membahas tentang bagaimana sekolah ke depannya. Apakah sekolah memang harus diberhentikan atau tidak. Oke, gak usah jauh-jauh, kita undang langsung Bang Robert untuk pendengar bahwa dalam acara kita kali ini kita akan bagi dalam 3 session. Satu session kita akan bicara 20 menit. Kita akan break 5 menit. Selanjutnya kita akan bicara lagi. Halo Bang Robert. Halo, selamat Bang, oke. Apa kabar Bang? sehat. Lagi di mana posisi Bang? Lagi di rumah. Di rumah ya Bang ya, sorry mengganggu Bang. Ya, nggak apa-apa. Ya. Gimana Bang? Bang, kita sebelum masuk kepada tema-tema, kita bicara dulu sedikit Ya. Gimana Bang ini kondisi COVID ini Bang? Abang anggap COVID ini seperti apa sih Bang? Karena di luar sana kan kita tahu di Indonesia ini pro dan kontra COVID ini sangat tinggi. Ya. Bagaimana sih sesungguhnya COVID ini Bang menurut pandangan Abang sih? Ya, menurut yang saya pahami dan juga informasi dari kawan-kawan pakar epidemiologi, bahwa sebenarnya virus ini merupakan virus yang bisa dikatakan hal yang sangat aktif, tetapi artinya tidak ada bedanya dengan TBC, dengan SARS. Permasalahannya bahwa virus ini sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang bisa mengobati jika kita terkena virus ini. Jadi untuk itu maka kita melihat bahwa virus COVID ini sangat mengganggu saat ini terhadap situasi secara global. Secara global Bang ya, terganggu. Sangat mengganggu secara global, baik itu kesehatan lah yang terutama, kemudian masuk kepada ekonomi, masuk kepada pendidikan dan lain-lain. Tentunya hal inilah yang harus mungkin secara intensif dicari. Intinya adalah dicari bagaimana vaksin yang pertama. Yang kedua, bagaimana skema-skema yang akan dibangun atau dibuat untuk mengatasi situasi dampaknya, dampak daripada Oke Bang. Oke Bang, saya tertarik tadi kata Abang dia seperti TBC dan flu biasa. Tetapi kita tahu kan Bang kan kalau kita lihat juga flu biasa itu tidak segempar COVID-19 ini Bang. Kenapa saya bilang tidak segempar COVID-19 ini? Kita tahu, kita balik ke sejarah, walaupun perang dunia terjadi, rumah ibadah yang paling sentral itu tidak pernah tutup Bang. Ini gara-gara COVID-19 ini semua tutup. Itu kita nggak usah lihat ke sektor lain. Sektor yang selama ini tidak bisa terganggu itu kan rumah ibadah gitu Bang. Bisa gara-gara COVID-19 ini tertutup. Berarti dampak COVID-19 ini sangat luas, bahkan bisa dikatakan merusak semua aspek. Apa memang seperti itu menakutkan COVID ini Bang? Ya, baik. Saya katakan bahwa makanya saya katakan sebenarnya tidak ada bedanya dengan virus lain, cuman yang menjadi pembedanya adalah bahwa virus COVID ini adalah sangat masif. Jadi artinya untuk itulah kebijakan-kebijakan kesehatan, protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO maupun pemerintah di beberapa negara
membuat protokol-protokol kesehatan. Artinya untuk itulah kenapa ini menjadi sangat menakutkan. Jadi ketika memang sudah dijalankan protokol tersebut, ini bisa mereduksi, karena memang saya katakan mereduksi karena memang belum ada vaksinnya. Yang kemudian ini kenapa sampai kepada tatanan religius, itu rumah ibadah, dia sampai ditutup. Sebenarnya ketika dikatakan ditutup, kita kemarin diskusi juga dengan teman-teman teologis bahwa sebenarnya rumah ibadah itu tidak pernah ditutup, ya. Rumah ibadah tidak ditutup. Tetapi untuk menjaga, tidak ada yang bisa garansi, tidak ada yang bisa menggaransi ketika kerumunan itu terjadi dan penyebaran COVID ini ada. Nah, itu yang membuat mungkin ada beberapa rumah ibadah yang ditutup. Ada beberapa, karena ada beberapa rumah ibadah, kita diskusi dengan pendeta, jangan pernah ada rumah ibadah ditutup, tapi menghimbau kepada jemaatnya agar lebih dominan melakukan ibadah di rumah. Siapa yang rindu datang, tetapi ada pembatasan. Itu yang. Berarti intinya adalah antisipasi, Bang, ya. Kita masih menemukan cara untuk mengantisipasi virus ini tidak berkembang luas. Betul. Oke, Bang, kita masuk ke intinya, Bang. Ya. Selain sektor agama, yang paling berimbas juga yang sangat diributi saat ini adalah dunia pendidikan, Bang. Ya. Kita tahu dunia pendidikan ini beberapa waktu yang lalu seperti dapat angin segar bagi Abang, para dosen, bahwa akan dimulai, ternyata sekarang mulai lagi diributi supaya dipending, dan akhirnya Pak Jokowi juga memberikan waktu, meminta pada Menteri Pendidikan untuk membuat formula yang tepat. Bahkan saya baca juga dari Menteri Pemberdayaan Manusia, kalau tidak kita menemukan rule-nya bisa sampai akhir tahun atau awal Januari baru sekolah main. Itu masih kita temukan waktu. Tetapi daripada kita bicara soal kapan ini, Bang, tapi kan pendidikan harus tetap dijalankan. Betul. Jadi, Abang sudah melihat ini, Bang, ya, sudah 2 bulan atau lebih ya, hampir 3 bulan kita melakukan aktivitas di rumah. Ya. Diganti dengan belajar mandiri dengan model daring. Ya. Dalam pengamatan Abang, apa sih kelebihan dan kekurangan belajar model daring ini, Bang? Ya. Baik. Sebelum masuk ke sana, seperti saya katakan bahwa apa sebenarnya tadi sudah saya buka sedikit, bahwa sebenarnya COVID-19 ini sangat mengganggu kepada semua sektor. Jadi artinya yang menjadi, sebelum saya masuk kepada pertanyaan itu, yang menjadi pertanyaan mungkin menjadi bagi kita, apakah yang kita utamakan? Social safety-nya, baru kemudian, atau kelanjutan daripada yang lain-lain. Jadi saya melihat ketika kondisi daripada virus ini sudah memang sangat masif, yang pertama adalah harus kita mengutamakan kesehatan daripada manusia. Itu yang harus kita utamakan. Berarti lebih humanis, Bang, ya, Bang, ya. Kita harus pakai humanis, oke. Ya. Sampai 2 hari yang lalu saya kebetulan ikut dalam sebuah forum. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa antara kesehatan manusia dan ekonomi, dia masuk dari sisi ekonomi karena dia bendahara negara, mengatakan adalah merupakan 2 mata sisi uang. Kemudian kita melihat ini bahwa yang seharusnya adalah mengutamakan kesehatan manusia, ya. Oke. Itu utamanya, Bang, ya. Oke. Itu yang utamanya. Artinya pada dunia pendidikan, ketika kita mengatakan bahwa ini dibuka atau tidak, ketika kita mau masuk kepada dunia pendidikan, memang saya sendiri merasakan apa yang kita laksanakan 2-3 ini terhadap model pengajaran daring ini, terus terang saya pribadi melihatnya tidak optimal, ya, tidak optimal, Bang, ya. Ya, karena memang sarana dan prasarana, ya, ini dia catatannya, sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh semua pihak adalah belum siap, ya, belum siap. Nah, artinya jaringan akses kebetulan baru tadi kita diskusi dengan teman-teman, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada sampai orang tua membawa anaknya sampai lebih kurang 20 km hanya mencari sinyal akses internet. Oh, berarti kita kembali kepada perangkat ini Bang ya. Model daring bukan hanya kelebihan tapi pada perangkatnya yang masuk Abang ini Bang ya. Pada perangkat kita belum siap. Jadi kita tidak tahu kelebihan dari model daring. Terus Bang? Ini kepada masih model pendidikannya ya. Saya belum masuk ke kesiapan daripada ketika ini sekolah dibuka. Baru kemudian terhadap sumber daya manusia, karena terus terang belum semua memahami, memang sudah dominan dia memahami bagaimana penggunaan daring. Mungkin apakah melalui WhatsApp ataupun melalui classroom. Tetapi agar lebih optimal, mungkin ada tatap langsung melalui virtual, seperti yang kita laksanakan sekarang. Itu belum semua dilaksanakan. Hal-hal ini yang mungkin yang membuat dia tidak optimal. Ini mungkin yang menjadi hambatan kepada model pengajaran daring. Ya tadi selain daripada kondisi paket daripada internet itu ada keterbatasan. Oke lah, mungkin ada beberapa teman pengajar yang siap untuk itu, ada juga yang tidak siap. Itu dari sisi pengajarnya. Kemudian dari audiens atau siswa atau mahasiswanya, mereka juga harus siapkan itu. Sementara dia harus bayar uang sekolah. Kemarin itu mendorong kepada pengelola sekolah ataupun perguruan tinggi agar, dan itu dilaksanakan beberapa perguruan tinggi dan sekolah, agar menyisihkan, memberikan keringanan dengan memberikan feedback kepada siswa atau mahasiswa paket internet agar ini bisa berjalan, karena uang sekolah dibayar loh. Iya. Ini udah ada protes juga ini dari para netizen kita Bang katanya. Iya. Jadi ya, agar di-share lagi, ya kita bisa mengatakan semua, tapi adalah feedback yang diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa. Tuh. Jadi saat ini Bang, kita belum bisa melihat kelebihan dari daring ini Bang ya? Karena perangkat dan kesiapan SDM, perangkat. Jadi kita belum bisa melihat apakah kelebihan dan kekurangan karena kita belum siap untuk banyak aspek ya gitu Bang ya? Ya, ini kaitannya nanti kepada kesiapan daripada sekolah dibuka atau tidak dibuka, ya. Tadi ini saya lihat tadi ada yang mengkomen uang sekolah tetap dibayar, itu dia. Jadi pihak pengelola, apakah itu pemerintah ataupun swasta, agar juga memperhatikan ini. Karena ketika ini artinya ini saya bukan pemutus, tetapi mungkin saya memberikan rekomendasi ketika ini dibuka, ya, tadi daripada virus ini sangat masif sampai dia tadi rumah ibadah dengan jarak physical distancing-nya hanya sampai lebih kurang 2 meter, jadi artinya ketika sedangkan orang tua yang dewasa saat ini menjaga itu tidak ada yang bisa bergaransi. Ya, itu ya. Lalu kemudian ketika ini kita lepas kepada anak-anak, oke, kemarin ada skema yang kita diskusikan agar dibuat sip-sipan. Misalnya pagi itu kelas itu dibuka misalnya hanya 3 jam, masuk siang, masuk sore. Oke, mengurangi jarak tadi. Mengurangi jarak di kelas. Nah, oke, ketika di kelas mungkin satu guru bisa mengawasi 10 sampai 15 orang. Oke, ketika dibuka ya di kelas. Tapi ketika dia sudah keluar kelas, ini yang juga menjadi dilema. Pertimbangan Bang ya, bagaimana ketika mereka keluar dari kelas, bagaimana sistem pergaulan mereka? Nah, baru kemudian dia sampai kepada membiasakan, karena artinya kebiasaan dia dengan permainan dengan teman-temannya mungkin ya tetap
akan jadi seperti biasa karena belum berubah kan. Itu dia. Berarti Bang, yang seperti mau Bang katakan bahwa daring ini masih perlu banyak pembenahan, mesti banyak hal yang harus dipikirkan. Kalaupun kita lanjut sekolah menggunakan daring, banyak tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tapi sebelum masuk ke situ Bang, kalaupun pilihan terakhir kita adalah daring, udah, apakah itu sudah, kalau kita lihat dari sisi kemampuan siswa, apakah menjamin siswa itu bisa ya menyamailah ketika kita masuk pada dunia pendidikan konvensional kalau seandainya pilihan itu daring? Karena kan banyak juga komplain dari masyarakat kemampuan siswa tidak terangkat gitu loh, karena kadang-kadang orang tuanya yang bikin PR-nya Bang, orang tuanya yang ngerjain tugasnya. Jadi apakah memang daring ini bisa meningkatkan atau tidak? Kalau tidak, apa yang harus dibenahi supaya meningkatkan kemampuan Bang? Baik, apa yang saya lihat ketika ini juga menjadi dilematis, bahwa saya sendiri, pendapat saya, mengatakan bahwa dari, karena makanya tadi saya katakan keterbatasan tadi sarana dan juga kemampuan daripada SDM, ya SDM dan yang memberikan materi dan juga yang menerima materi, ya. Nanti ketika ini sudah mulai berjalan, saya melihat bahwa kualitas pendidikan Indonesia dalam durasi 2020. Halo? Aduh, kita terputus, sorry teman-teman. Oke. Optimalisasi ucapan kita belum dan SDM-nya belum. Ketika kita mengajar di kelas sendiri pun, ya, mengajar langsung di kelas sendiri pun yang sudah tatap langsung, masih ada ketidaksamaan daripada mahasiswa atau siswa itu menerima daripada apa yang kita berikan. Apalagi konon melalui daring ini, ya, pengawasan pengawasannya harus ada, sarananya tidak siap seperti katakan tadi. Ketika dimulai, dia harus minta biaya untuk paket daripada internetnya. Jadi artinya dia akan lebih banyak bolong-bolongnya, ya, ya, baru pengawasannya juga tidak ada. Nah, itu yang saya lihat dari. Berarti kalau Abang mengatakan, berarti kalau kita tetap memaksakan daring ini ada dua hal yang harus kita perhatikan, nih. 3, perangkatnya juga kita harus siap, pengawasannya juga kita harus menemukan. Ketiga, ada kedisiplinan. Karena perlu juga kedisiplinan, karena di sekolah itu kan salah satu pendidikan yang sangat mendasar itu kan kedisiplinan. Tetapi dengan daring ini kan kita belum menggunakan formula kedisiplinan. Itu mungkin jadi PR juga kepada Mendikbud. Tapi juga gini Bang, miris Bang, kalau kita tetap paksakan daring ini Bang, ini satu pertanyaan sesi terakhir ya Bang ya, satu pertanyaan di sesi kita terakhir ini, sesi pertama, terjadi kesenjangan ini Bang. Ini yang menjadi sekarang seperti Abang cerita 20 km dia harus berjalan. Ini juga yang harus menjadi perhatian khusus. Oke lah di kota. Di kota katanya internet sudah bagus. Persoalannya bukan internet. Soal ekonomi. Apakah orang tua sanggup atau segala sesuatu. Jadi untuk mengatasi kesenjangan ini Bang, seharusnya apa langkah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Bang? Baik, seperti saya katakan tadi, sarana itu sangat mempengaruhi bahwa artinya tidak memeratanya sarana. Jadi artinya harus ada juga skema stimulus. Artinya ini saya lihat skema stimulus hanya lebih diutamakan bansos dan lain-lain. Skema stimulus dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun daerah, memberikan ini artinya sarana ini terhadap khususnya siswa atau audien yang dunia pendidikan lah Bang, dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan. Jadi artinya oke, mungkin ada opsi pertama itu melalui dengan virtual atau daring. Berarti dia pemerintah daerah harus menyiapkan, ini menjadi catatan, menyiapkan sarana. Misalnya
di beberapa daerah, misalnya ada agak terpencil, oke, dicari tempat di mana daerah tersebut diberikan supporting daripada internet atau wifi yang free. Jadi artinya itu dong yang menjadi salah satu stimulus untuk menguatkan pendidikan. Jangan Berarti hanya untuk menjawab pertanyaan netizen kita, apakah sekolah itu kurangi? Ya kan Bang, seperti jawaban Abang tadi bahwa ini harus ada kesadaran dari pemerintah. Berarti seperti ibu ini tadi yang mengatakan bahwa kita harus sekolah dibiayai, digratiskan atau apa, harus duduk dong dunia pendidikan dengan pemerintah setempat gitu loh Bang. Betul, pengelola pendidikan, apakah itu negeri dan swasta, ini harus dipanggil, harus duduk bersama. Duduk bersama Bang. Ya, duduk bersama dan diberikan, artinya begini, tadi ada pertanyaan, Pak, itu uang sekolah diberikan. Ya, artinya saya ini kemarin kawan-kawan kita mendorong agar pengelola sekolah ini yang swasta, kalau negeri mungkin ini menjadi kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan daerahnya. Ini harus. Ya betul. Nah, jadi artinya yang swasta, yang lebih banyak dia swasta, ya uang sekolah yang diberikan ada cashback, ibarat mobil ada cashback dong diberikan kepada siswanya. Subsidi Bang ya, subsidi Bang ya. Misalnya subsidi Bang ya. 300.000 ya dipotong dong 100.000, hanya 200.000 lagi ke sekolah, 100.000 ke sekolah. Ya, ini kan artinya win-win solution. Oke. Prosesnya itu dia. Oke Bang, oke Bang, thank you Bang. Session pertama kita telah selesai. Kita akan bicara, kita akan ketemu lagi 5 menit lagi Bang ya. Abang bisa nyantai-nyantai dulu, mau apa minum-minum kopi. Oke, kita akan jumpa 5 menit ke depan Bang ya. Terima kasih.